Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Putra Yuda Santoko. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia yang telah lulus pada tahap 1 kemarin. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi berkas apa saja yang harus dipersiapkan untuk teman-teman guru honorer yang telah lulus pada tahap 1. Langsung saja, yang pertama adalah ijazah dan transkrip nilai. Selanjutnya ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan nafsa. Yang ketiga ada SKCK dari Polres. Yang keempat pas foto 4x6, yang kelima DRH, yang keenam surat pernyataan kesanggupan 5 poin, dan juga yang terakhir surat lamaran. Yang pertama adalah ijazah dan transkrip nilai. Untuk ijazah di sini, teman-teman P3K yang telah lolos adalah ijazah dari sarjana S1 dan juga transkrip nilai S1. Untuk ijazah dan transkrip nilai ini harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu ada 3 surat, yaitu surat jasmani, surat rohani, dan juga surat nafsa. Untuk surat jasmani, surat rohani, dan surat nafsa di sini, teman-teman guru honorer yang telah lolos harus mempersiapkan ketiga surat ini. Surat ini harus dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah dan juga dari dokter pemerintah. Maksud dari dokter pemerintah di sini adalah dokter yang telah PNS. Yang ketiga yaitu SKCK. Untuk SKCK yaitu surat keterangan catatan kepolisian di sini, teman-teman bisa mengurus terlebih dahulu surat pengantar dari RT, RW, dan juga kelurahan lalu dibubui di kecamatan. Selanjutnya teman-teman bisa mengurus SKCK di Polres setempat. Untuk persyaratan SKCK di sini juga terdapat pas foto, surat pengantar, KTP yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mengurus SKCK ke Polres setempat. Selanjutnya ada pas foto 4x6. Untuk pas foto 4x6 di sini berlayar background merah. Dan juga diusahakan untuk pas foto yang terbaru. Diusahakan yang rapi. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup P3K. Daftar riwayat hidup di sini termuat di lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk juknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini di dalamnya terdapat informasi yang harus diisi untuk teman-teman guru P3K yang telah lulus pada tahap 1. Di sini ada NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, keterangan badan, kegemaran. Setelah itu ada pendidikan. Untuk pendidikan di sini dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mulai akreditasi, tempat, nomor, tanggal, pejabat penanda tangan, dan juga gelar. Untuk kursus atau latihan di dalam dan di luar negeri di sini, apabila teman-teman pernah mengikuti latihan, kursus, bisa dicantumkan di sini. Untuk riwayat pekerjaan, di sini juga misalkan teman-teman pernah menjadi atau mempunyai pekerjaan apa, nanti bisa dicantumkan di sini. Untuk tanda jasa apabila teman-teman mempunyai juga bisa dicantumkan.
Riwayat keluarga di sini ada istri, anak, orang tua kandung, saudara kandung, bapak atau ibu mertua. Selanjutnya ada keterangan organisasi. Keterangan organisasi di sini apabila teman-teman dari guru honorer yang telah lolos tahap 1, yaitu contohnya menjadi pengurus Karang Taruna di tempat tinggal teman-teman. Bisa dicantumkan di sini. Yang terakhir adalah keterangan lain-lain di sini, mulai SKCK, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa. Di sini ada nomor, tanggal, dan juga pejabat yang telah menandatangani. Ditandatangani bermaterai 10.000. Selanjutnya, berkas yang harus dipersiapkan yaitu surat pernyataan kesanggupan 5 poin. Surat pernyataan kesanggupan di sini berisikan yang pertama tidak pernah dipidana atau dipenjara berdasarkan keputusan pengadilan selama kurang lebih 2 tahun atau lebih. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai calon PNS atau PNS, P3K, TNI atau Polri, dan juga pegawai swasta termasuk BUMN dan BUMD. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, P3K, prajurit TNI dan Polri. Yang keempat, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Surat pernyataan ini bermaterai dan ditandatangani. Yang terakhir adalah surat lamaran. Contoh surat lamaran seperti ini untuk P3K tahun 2019. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, nomor telepon, kelompok jabatan. Di sini tadi lampiran yang telah dipersiapkan, pas foto, dan juga soft copy, scan ijazah, transkrip nilai, scan DRH, scan surat pernyataan, scan surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat jasmani rohani, dan juga surat keterangan tidak mengkonsumsi dan menggunakan nafsa. Di sini juga bermaterai 10.000 dan juga ditandatangani. Berkas-berkas ini ada yang harus dilegalisir. Yang pertama itu adalah fotokopi ijazah. Yang kedua, fotokopi transkrip nilai. Yang ketiga, fotokopi surat keterangan sehat jasmani. Yang keempat, fotokopi surat kesehatan rohani. Yang kelima, fotokopi surat kesehatan bebas nafsa. Yang keenam, fotokopi SKCK setingkat Polres. Untuk DRH, surat pernyataan dan surat lamaran menunggu juknis dari BKD yang teman-teman lamar. Catatan penting, untuk surat kesehatan jasmani, rohani, dan nafsa ini harus dikeluarkan oleh RSUD atau RSUP yang divalidasi oleh dokter yang berstatus PNS. Semua berkas itu di-scan, bukan difoto atau menggunakan aplikasi scan dari HP. Semoga teman-teman yang telah lolos bisa secepatnya diangkat menjadi P3K Guru tahun 2021 ini. Untuk berkas-berkas ini bisa dipersiapkan sedini mungkin agar tidak menjadi beban nanti di akhir-akhir pemberkasan. Untuk berkas-berkas, contoh surat pernyataan, surat lamaran, dan juga DRH bisa di-download melalui link di deskripsi. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga berkah dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.